Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 2310911220068. Saya, Perkenalkan, nama saya Anissa Quratul Ain dengan NIM 2310911320023. kami dari mahasiswa Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit materi anatomi tentang organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan juga fungsi seksual. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya organ-organ dan juga fungsi seksual itu. Mungkin boleh dijelaskan dulu, Ica, apa sih organ reproduksi pria itu? Baik Aisyah, nah jadi sebelum kita memasuki apa saja sih organ-organ reproduksi laki-laki maupun wanita, nah yang pertama kita harus mengetahui nih apa sih peran penting dari organ reproduksi itu sendiri. Nah jadi di sini yang pertama adalah peran dari organ reproduksi laki-laki. Jadi sistem reproduksi pria itu memegang peran kunci untuk menghasilkan sel sperma di testis dan juga melepaskannya di dalam tubuh wanita. Nah, jika sel sperma itu berhasil nantinya mencapai sel telur, kemudian pembuahan terjadi, maka embrio akan terbentuk. Nah, nanti embrio akan berkembang menjadi bayi selama kehamilan. Nah, sistem reproduksi pria ini juga dikendalikan oleh hormon. Nah, kemudian kita langsung saja nih bakal membahas apa saja sih organ-organ yang termasuk dalam organ reproduksi pria. Mungkin Aisyah dapat melanjutkan. Oke, jadi organ reproduksi pria yang pertama itu adalah penis. Nah, penis ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada corpus penis atau batang, yang kedua ada radix penis atau akar, dan yang ketiga adalah glans penis atau kepala. Nah, untuk si radix penis ini sendiri itu difiksasi pada dinding depan tubuh oleh ligamentum fundiforme penis dan ligamentum suspensorium penis. Nah, untuk ujung distal dari penis ini sendiri nantinya akan dipertebal menjadi yang disebut sebagai glans penis yang memiliki dinding pada basisnya yang disebut dengan corona glandis. Nah, penis ini tersusun dari sepasang corpora cavernosa penis dan satu corpus cavernosum uretra atau disebut juga corpus spongiosum penis. Nah, kemudian untuk dari lapisan penis ini sendiri, itu ada yang pertama kutis atau kulit, kemudian ada fascia superficialis yang di dalamnya terdapat tunika dartos, kemudian ada juga fascia profunda penis atau disebut buspasia, dan yang terakhir itu ada tunika albuginea yang berada di tepi corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Nah, untuk penis ini sendiri diperdarahi oleh tiga arteri yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna, yaitu arteri dorsalis penis, arteri profunda penis, dan juga arteri bulbi penis. Nah, untuk penis ini sendiri itu klinisnya ada yang disebut phimosis, paraphimosis, hipospadia, dan juga epispadia. Mungkin Ica bisa lanjut ke organ yang berikutnya. Nah, baik, aku lanjut ke organ berikutnya yaitu testis. Nah, jadi testis ini dia letaknya di dalam skrotum, tepatnya di bagian intraabdominal dari pelvis. Nah, fungsi dari testis itu adalah untuk spermatogenesis, yaitu untuk pembentukan sperma. Artinya testis adalah tempat untuk pembentukan sperma itu sendiri. Nah, untuk strukturnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah testis itu digantung dari perut oleh yang namanya korda spermatika. Nah, kemudian testis dia dilapisi oleh tunika albuginea. Nah, kemudian nantinya dia bakal membentuk yang namanya septum testis. Nah, yang ketiga terdapat lobulus testis, kemudian tubulus seminiferus, kemudian ada yang namanya mediastinum testis. Dan yang keempat, ada beberapa lapisan. Yang pertama adalah kutis. Ini adalah lapisan yang terletak paling superficial. Nah, kemudian ada yang namanya tunika dartos. Ini merupakan otot polos yang menjaga suhu.
untuk terjadinya spermatogenesis tadi. Nah, kemudian ada yang namanya fascia spermatica externa, kemudian ada fascia cremasterica, kemudian ada musculus cremaster, di mana insersionya pada tunica vaginalis. Selanjutnya ada fascia spermatica interna yang merupakan derivat atau turunan dari musculus obliquus abdominis. Dan juga ada tunica vaginalis, yaitu yang terdiri atas lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Dan untuk vaskularisasi dari testis itu sendiri, itu ada dua, yaitu ada yang namanya arteri testicularis dan juga ada plexus pampiniformis. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan kembali oleh Aisyah. Oke, jadi tadi sejauh ini kita sudah tahu dua organ ya, Ca, dari sistem reproduksi pria. Tadi pertama ada penis, kemudian yang kedua ada testis. Nah, kemudian nih ada lagi organ ketiga namanya epididymis. Apa sih epididymis itu? Jadi epididymis ini adalah suatu saluran gitu ya, yang berkelok-kelok, panjangnya kira-kira 5 sampai 6 meter. Dan nanti si epididymis ini akan dilanjutkan menjadi organ lain yang disebut sebagai vas deferens. Nah, epididymis ini sendiri itu dibedakan menjadi kaput, korpus, dan juga kauda. Nah, untuk bentuk epididymis ini sering dibilang mirip huruf C gitu ya, karena bentuknya seperti saluran itu tadi. Letak dari epididymis ini adalah posterolateral, yang artinya di belakang tapi agak keluar. Nah, nanti di atas dari epididymis ini ada yang namanya spermatid cord. Lalu tadi di bagian kaput epididymis itu ada yang namanya ligamentum epididymis superius yang letaknya menempel dengan kaput. Nah, kemudian pada kauda epididymis yang letaknya paling bawah, si epididymis ini divaskularisasi oleh arteri testicularis dan plexus pampiniformis. Untuk epididymis ini sendiri nantinya akan bergabung dengan vas deferens menjalankan suatu fungsi pada reproduksi seperti itu. Mungkin Ica bisa lanjut ke organ yang berikutnya. Oke, sekarang aku lanjut ke organ berikutnya. Nah, organ berikutnya ini ada yang namanya skrotum. Nah, pertama-tama nih, skrotum ini dia terdiri atas dua bagian. Jadi ada yang dari sebelah luar itu disebut dengan rapes skroti dan juga ada sebelah dalam itu disebut dengan septum skroti. Nah, dinding skrotum ini dia terdiri atas kulit yang banyak. Jadi dia banyak berpigmentasi. Nah, di bawahnya nanti terdapat yang namanya tunika dartos. Nah, tunika dartos ini yang nanti membantu untuk meregulasi suhu agar sesuai dalam proses spermatogenesis. Nah, nanti di dalamnya lagi terdapat beberapa lapisan. Ada yang namanya fascia spermatica externa, kemudian ada fascia spermatica interna, dan juga ada fascia cremasterica. Mungkin itu saja penjelasan sedikit terkait skrotum. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aisyah. Oke, berikutnya kita akan masuk ke organ yang keempat pada sistem reproduksi pria. Nah, ada yang disebut sebagai organ uretra. Nah, uretra ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sistem genitalia atau sistem reproduksi dan nah, uretra dalam penis laki-laki itu menjadi tempat keluarnya urin sama tempat keluarnya semen. Nah, uretra ini akan memiliki penyempitan di suatu daerah yang disebut ostium uretra internum. Kemudian ada pars membranacea dan juga ada ostium uretra externum. Nah, kemudian uretra ini dibagi-bagi lagi sesuai dengan ukurannya gitu. Jadi yang pertama itu ada uretra pars intramuralis namanya, itu katanya panjangnya sekitar 1 cm. Kemudian ada uretra pars prostatica, itu panjangnya sekitar 3,5 cm. Kemudian ada uretra pars membranacea, itu panjangnya 1 sampai 2 cm. Nah, sedangkan untuk pars spongiosa itu panjangnya sekitar 15 cm. Nah, fun fact-nya, uretra pada laki-laki ini memang eh, panjangnya tuh lebih panjang gitu daripada uretra milik perempuan. Mungkin itu untuk penjelasan tentang organ uretra. Silahkan dilanjutkan, Ica.
Oke, baik. Sekarang aku akan melanjutkan ke organ selanjutnya nih. Nah, ini ada namanya ductus deferens. Jadi, ductus deferens ini dia panjangnya sekitar 35 sampai 40 cm dengan tebalnya sekitar 3 mm. Nah, namanya ductus berarti bentuknya adalah saluran. Nah, ductus deferens ini dia merupakan lanjutan dari cauda epididymis, di mana nanti pada ujung terminal dari ductus deferens ini akan membesar dan juga dia akan berkelok-kelok. Nah, nanti namanya bakal dikenal menjadi ampula ductus deferentis. Nah, untuk fungsinya sendiri, ductus deferens itu sebagai tempat mengalir spermatozoa dari testis sampai ke uretra. Nah, selanjutnya adalah prostat. Silahkan Aisyah untuk menjelaskannya. Oke, selanjutnya adalah organ prostat. Nah, untuk itu bentuknya adalah kelenjar, tapi dia tidak berpasangan dan letaknya itu ada di bawah dasar dari vesika urinaria. Nah, prostat ini bisa dibedakan menjadi lobus dexter, lobus sinister, dan juga lobus medius. Nah, untuk kelenjar prostat ini nantinya dia akan menghasilkan gitu ya 15 sampai 30% volume cairan ejakulasi atau semen itu sendiri. Nah, jadi sepertiga dari semen yang dihasilkan oleh pria itu bersumber dari kelenjar prostat ini. Nah, untuk prostat ini itu bisa kita bedakan jadi beberapa zona. Yang pertama ada zona sentral itu di bagian dalam dan ada zona perifer di bagian luar. Kemudian ada juga zona anterior, lalu ada zona periuretral dan juga ada zona transisi. Mungkin itu penjelasan tentang prostat. Selanjutnya boleh dijelaskan Cak organ apa lagi nih yang ada di sistem reproduksi pria. Nah, oke Aisyah. Jadi sekarang ada organ yang namanya funiculus spermaticus. Nah, jadi organ ini adalah suatu organ yang membentuk suatu sistem selubung nih yang membungkus ductus deferens tadi dan juga neurovaskular dari testis. Nah, nanti selubung funiculus spermaticus ini dia berhubungan nih dengan dinding perut sehingga dia juga membentuk beberapa lapisan. Nah, jadi lapisannya ini ada kutis, kemudian ada tunika dartos, kemudian ada fascia spermatica externa, kemudian ada musculus cremaster, kemudian ada fascia spermatica interna, dan ada tunika vaginalis testis. Nah, sebenarnya funiculus spermaticus ini dia ada isinya. Jadi isinya itu ada ductus deferens, kemudian ada arteri testicularis, kemudian ada nervus genitofemoralis, kemudian ada juga pembuluh limfatiknya, dan juga ada memiliki serabut saraf otonom. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari funiculus spermaticus. Nah, selanjutnya, wah, sekarang kita sudah masuk ke organ reproduksi wanita nih, Syah. Boleh nih Oke. dijelaskan dari awal. Oke, jadi kan tadi kita udah tahu ya, Ca, sistem reproduksi di pria itu organnya apa aja. Nah, kalau namanya kita bereproduksi gitu ya, mau menghasilkan keturunan, tentunya harus berpasangan ya kan, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Betul. kita akan bahas apa aja sih organ-organ yang ada di sistem reproduksi wanita. Mungkin boleh di next dulu, Ca. Jadi, sebenarnya apa gitu kan sistem reproduksi wanita ini? Perannya si sistem reproduksi wanita ini tentunya adalah untuk menghasilkan sel telur gitu ya, yang nantinya akan bertemu dengan sel sperma laki-laki dan pada saat terjadi pembuahan itu akan menghasilkan embrio. Nah, si embrio ini nantinya akan ditanam di dinding rahim yang ada di perempuan gitu kan dan nanti dia akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu selama 9 bulan 9 hari hingga menjadi seorang janin yang nantinya akan siap dilahirkan pada waktu yang tepat gitu loh. Jadi selain kita ada tadi sistem produksi pria juga kita harus tahu nih karena nantinya sel sperma yang berasal dari laki-laki dan ada sel telur yang berasal dari perempuan bersatu menghasilkan embrio yang nantinya akan menjadi bakal keturunan pasangan gitu. Apa aja sih organ-organ yang ada di sistem reproduksi wanita? Kita akan cari tahu setelah ini. Boleh, Cak, Oke. selanjutnya?
Kita mulai dari organ pertama, yaitu ovarium. Oke. Pertama, ini adalah organ ovarium. Nah, jadi pada wanita, ovarium ini tuh jumlahnya ada dua, ovarium dextra dan ovarium sinistra. Ada di kanan dan ada di kiri. Nah, nanti pada saat terjadi kehamilan gitu kan, ukuran dari ovarium ini akan membesar 2 kali lipat. Nah, sedangkan nanti ketika seorang wanita itu sudah menopause, maka ukuran dari ovarium ini akan mengecil. Nah, ovarium ini dia difiksasi oleh dua buah jaringan ikat, yaitu ligamentum ovarium proprium dan ligamentum suspensorium ovarii. Ovarium ini kalau di laki-laki itu dia homolog atau sama kayak testis gitu kan. Nah, selain itu, ovarium ini juga dia itu sama seperti testis menghasilkan yang namanya androgen. Nah, kemudian ovarium ini adalah tempat berlangsungnya oogenesis gitu kan. Nah, di ovarium ini kita mengenal beberapa fasies. Yang pertama ada fasies medialis yang menghadap ke tengah tubuh. Kemudian di ovarium itu kita juga mengenal ekstremitas gitu kan. Ada ekstremitas yang menghadap ke tuba uterina disebut tubaria. Kemudian ada juga yang menghadap ke uterus atau disebut ekstremitas uterina gitu. Nah, kemudian si ovarium ini juga ada dua margo gitu kan. Untuk margo yang pertama itu namanya margo mesopelvic dan margo yang kedua yang sudah disebutkan untuk ovarium ini sendiri dia punya beberapa ligamen gitu ya yang fungsinya itu adalah untuk memfiksasi si ovari lateral dari pelvis. Seperti itu, Ca. Mungkin Ica bisa jelasin nih organ lain di sistem reproduksi wanita. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal membahas nih mengenai tuba uterina. Nah, jadi tuba uterina ini dia panjangnya sekitar 10 nih sampai 14 cm. Nah, tuba uterina ini dia fungsinya untuk menghubungkan ovarium dengan uterus. Nah, tuba uterina dia terbagi nih atas beberapa bagian, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada pars uterina. Jadi, dia adalah suatu bagian yang terdapat pada dinding uterus. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya ismus. Jadi, ismus ini adalah bagian medial dari tuba yang dia itu ukurannya sempit seluruhnya. Dia panjangnya sekitar 3-6 cm. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ampula. Nah, dia ini adalah suatu saluran yang agak lebar. Nah, dia panjangnya itu sekitar 7-8 cm dan melintas lengkung di sekeliling dari ovarium. Nah, di pars ampula inilah terjadi fertilisasi. Kemudian yang keempat adalah infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian dari ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen. Dia mempunyai panjang 1-2 cm dan inilah bagian yang mempunyai namanya fimbria. Nah, fimbria ini adalah organ yang penting nantinya untuk menangkap telur dan juga menyalurkan telur itu ke tuba. Nah, mungkin itu penjelasan nih dari tuba uterina. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan kembali oleh Aisyah. Oke, jadi kita sudah mengenal dua organ ya, Caya, dari sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium, Betul. yang kedua uterina. Selanjutnya ada juga nih, Ca, organ yang disebut sebagai uterus. Atau mungkin orang awam biasanya lebih familiar dengan yang namanya rahim gitu Ya, kan. betul sekali. Jadi ya, si rahim ini adalah tempat untuk perkembangan embrio atau mungkin orang-orang taunya janin gitu ya. Nah, uterus ini itu terdiri atas 3 bagian. Ada fundus uteri, kemudian ada corpus uteri, dan yang terakhir ada cervix uteri. Nah, cervix uteri ini terbagi lagi menjadi pars vaginalis cervix uteri dan juga pars supravaginalis cervix uteri. Cervix uteri ini atau disebut juga sebagai leher rahim, itu nanti adalah tempat di mana si embrio ini akan menetap dan berkembang gitu. Nah, untuk letak dari uterus ini sendiri itu dia berada di intraperitoneal gitu.
Jadi sudah disebutkan ya, uterus ini adalah tempat di mana terjadi implantasi atau penempelan blastula gitu kan, dan nanti janin itu akan berkembang di situ. Nah, secara posisi juga gitu ya, uterus ini tuh dia terletak di antara dua organ, yaitu vesika urinaria di bagian anteriornya dan juga ada rektum di bagian posterior. Nah, secara anatomi pada bagian anterior dari si uterus ini ada yang namanya fasies anterior uteri atau disebut juga sebagai fasies vesicalis uteri. Nah, kemudian di antaranya itu ada celah yang namanya excavatio vesicouterina. Nah, nanti pada bagian posterior itu juga ada fasies posterior uteri atau disebut juga fasies intestinalis uteri. Nah, di antaranya itu ada lagi ruang yang namanya excavatio retrouterina atau disebut juga dengan cavum Douglas. Nah, posisi uterus ini pada bagian anteversio terletak di antara serviks dan juga vagina, sedangkan pada posisi anteflexio itu terletak di antara uterus dan serviks. Nah, eh, terdapat beberapa struktur pada uterus seperti fundus uteri yang terletak di atas. Tadi ya ada juga korpus uteri yang memiliki rongga bernama cavitas uteri dan ada penyempitan yaitu ismus uteri dan cervix uteri tadi atau leher rahim. Nah, nanti di ujungnya itu ada lubang gitu ya, namanya ostium uteri internum, ada juga ostium uteri externum. Nah, spesifik untuk si cervix ini tadi, atau disebut juga leher rahim gitu ya, dia itu diselimuti, sorry, cervix yang diselimuti oleh vagina itu disebut dengan portio vaginalis cervix uteri, dan yang di atas dari vagina itu disebut portio supravaginalis cervix uteri. Nah, di dinding uterus itu dari dalam keluar gitu ya, ada tiga lapisan. Yang pertama disebut lapisan endometrium atau mukosa, kemudian ada yang namanya myometrium, itu adalah lapisan otot polos, dan yang ketiga adalah perimetrium atau lapisan perikardium uterus. Mungkin itu penjelasan tentang uterus. Ini Ca mau menambahkan lagi nih organ apa yang ada di sistem reproduksi wanita, silahkan Ca. Oke, nah sekarang aku bakal membahas tentang vagina. Nah, jadi vagina ini merupakan otot yang berongga dengan panjang kurang lebih 10 cm. Dia terletak subperitonealis. Nah, dia merupakan penghubung introitus vagina dan juga uterus. Ada beberapa struktur nih dari vagina, yaitu yang pertama ada vestibulum vagina. Dia merupakan seperti ruang tamu atau sebelum masuk ke ostium vagina. Kemudian yang kedua ada yang namanya ostium vagina atau orificium vagina. Dan yang ketiga ada yang namanya rugae vaginales, yaitu adalah bentuk sebelah dalam yang berlipat-lipat. Nah, kemudian ada juga fornix, itu merupakan suatu penjorokan. Nah, untuk di vagina itu sendiri, vaskularisasinya ada arteri uterina dan juga arteri vaginalis. Nah, sedangkan untuk inervasinya itu ada plexus uteri vaginalis, di mana 4/5 anteriornya itu adalah involunter, dan yang nervus pudendus itu ada 1/5 inferior, itu merupakan volunter. Nah, untuk fungsi dari vagina itu sendiri, itu adalah sebagai organ seksual untuk koitus dan juga sebagai jalan lahir. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari vagina. Oke, nah setelah tadi kita sudah mengetahui ya, Ca, sama-sama kita tadi sudah tahu apa aja sih organ-organ pada sistem reproduksi pria, kemudian juga organ-organ pada sistem reproduksi wanita. Nah, sekarang kita perlu tahu nih apakah itu yang disebut sebagai fungsi seksual. Nah, kalau dari yang kita udah sama-sama cari tahu gitu ya, Ca, ya, bahwa ternyata fungsi seksual ini adalah sebuah konsep yang melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan kultural dalam aktivitas seksual manusia. Nah, tadi kan kita udah tahu ya Ca, di awal bahwa reproduksi itu adalah tujuannya untuk memperoleh keturunan. Nah, fungsi seksual ini adalah bagaimana uh,
proses reproduksi itu juga bisa dimulai gitu. Kalau nggak ada fungsi seksual atau hasrat seksual, maka kemungkinan tidak akan terjadi tuh yang namanya reproduksi. Nah, organ-organ reproduksi ini yang juga memiliki fungsi seksual untuk kita bisa menghasilkan keturunan. Nah, mungkin Ica bisa jelasin nih, Ca, organ apa sih dari sistem reproduksi pria dan juga wanita yang punya fungsi seksual. Boleh, Ca, silakan. Oke, jadi terkait fungsi seksual nih, pada organ reproduksi pria maupun organ reproduksi wanita itu contohnya dijalankan oleh organ genitalia yang eksterna. Nah, contohnya pada pria untuk organ genitalia eksterna yang berperan dalam fungsi seksual itu antara lain penis dan juga skrotum. Nah, untuk penis itu fungsinya dalam menjalankan koitus dan juga kalau skrotum itu dalam pengaturan suhu untuk spermatogenesis atau pembentukan sperma agar suhunya sesuai. Kemudian kalau pada wanita itu juga dipegang oleh organ genitalia eksternal, contohnya vulva. Nah, fungsinya juga untuk coitus. Untuk vulva sendiri itu ada berbagai macam bagiannya, yaitu ada mons pubis, labia mayora, labia minora, kemudian klitoris, vestibulum, vaginae, bulbus vestibuli, kemudian ostium vagina. Oke, jadi tadi setelah kita udah tahu nih kan ya organ-organ apa sih ternyata yang berperan juga di sistem reproduksi ini menjalankan fungsi seksual, kita akhirnya tahu ya Caya bahwasanya sistem reproduksi dan fungsi seksual ini tuh berhubungan sangat erat gitu loh dan penting dua-duanya dalam rangka memungkinkan terjadinya proses reproduksi yang efektif dan juga sehat. Karena ternyata fungsi seksual ini tuh nggak cuma melibatkan hubungan fisik aja, nggak cuma Betul. mementingkan organ dan seksual itu aja, tapi juga psikologis dari pasangan ini gitu loh. Dengan hubungan seksual yang sehat, maka kemungkinan kehamilan dan juga nantinya kualitas hubungan pasangan ini akan membaik gitu. Nah, jadi jika fungsi seksual pasangan baik, kemudian juga organ reproduksi pasangan ini dalam keadaan yang normal, dalam artian tidak ada kelainan, tidak ada gangguan, dan dua-duanya tuh sama-sama eh, punya tujuan yang sama gitu kan dalam bereproduksi untuk menghasilkan keturunan, maka proses reproduksinya ini pun juga akan berlangsung lebih mudah, efektif, dan juga sehat gitu kan ya, Cak ya. Itu adalah hubungan fungsi seksual dan juga sistem reproduksi. Ya, mungkin nih, Cak, ada yang mau ditambahkan lagi nih, Cak? Nah, mungkin setelah kita sudah menjelaskan nih Syah terkait organ reproduksi wanita, kemudian organ reproduksi pria, kita jadi mengetahui nih apa saja organ genitalia yang termasuk dalam organ genitalia yang eksterna dan juga organ genitalia yang interna. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pada dasarnya organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu organ genitalia yang eksterna dan juga organ genitalia yang interna. Nah, pada laki-laki, organ genitalia eksternanya terdiri atas tiga, yaitu ada penis, uretra maskulina, kemudian ada skrotum. Dan untuk organ genitalia internanya itu ada testis, kemudian ada epididymis, kemudian ada ductus deferens, kemudian funiculus spermaticus, dan juga jangan lupa ada kelenjar kelamin tambahan juga nih, yaitu ada glandula prostat, kemudian vesicula seminalis, dan juga kelenjar Cowper. Nah, sedangkan pada organ genitalia yang wanita itu juga ada bagian eksterna dan juga internanya. Untuk bagian eksterna yaitu bagian vulva yang terdiri tadi atas mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum vaginae, bulbus vestibuli serta ostium vagina. Dan juga kalau pada organ genitalia internanya itu terdiri dari vagina, kemudian uterus, tuba uterina, dan juga ovarium. Nah, tadi kan kita sudah membahas juga untuk fungsinya, kemudian untuk letaknya dan strukturnya. Tentunya semuanya punya peran penting nih dalam menjalankan sistem reproduksi pada wanita dan juga pada laki-laki. Nah, mungkin itu saja sih tambahan dari aku.
Dari Aisyah, ada yang mau tambahkan lagi? Banyak bersyukur gitu ya, dan juga bagaimana kita jangan sampai menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, dan sebisa mungkin kita usahakan agar kita menjaga organ-organ yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan sebisa mungkin juga kita melakukan nantinya gitu kan, melakukan hubungan itu dengan sehat dan juga efektif seperti yang sudah kita pelajari fungsinya pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa Betul. kita cukupkan di sini, Cak. Ya, bisa. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Tentunya akan menjadi perbaikan dan pembelajaran bagi kami ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.